Halo pemirsa, masih bersama dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Pada video kali ini, saya menanggapi pertanyaan yang bertubi-tubi terkait postingan pada video saya sebelumnya tentang judulnya ada di atas ini, yaitu dana desa tidak transparan maka laporkan. Nah, pertanyaan seputar video tersebut saya simpulkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ketika dana desa tidak transparan, mau dilaporkan kemana? Yang kedua, ketika dana desa dikorupsi oleh oknum-oknum kepala desa, maka mau dilaporkan kemana? Nah, ini menarik untuk kita bahas Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Namun sebelum kita melanjutkan untuk membahasnya, bagi Anda yang ingin bergabung di channel Belajar Hukum untuk belajar bersama-sama, maka terlebih dahulu di like dan subscribe channel ini, tombolnya di bawah ini, dan diklik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi penting berikutnya. Mari kita kupas. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita membahasnya. Namun pastikan Anda tidak melewati menonton video ini, karena akan kita ulas satu persatu. Bahwa arah kebijakan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi setiap desa untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Artinya bahwa dana desa tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Namun tragisnya dalam pelaksanaan dana desa tersebut berdasarkan pertanyaan yang bertubi-tubi dari masyarakat atas video saya sebelumnya, ternyata pelaksanaan dana desa jauh api dari panggang. Akhirnya masyarakat kecewa dan tidak lagi percaya terhadap pemerintah pengambil kebijakan terkait masalah dana desa. Sebab karena dana desa kerap dikorupsi dan untuk memperkaya diri. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka sangat tepat ketika masyarakat aktif untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desa. Karena itu sudah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat desa. Akan tetapi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sisi lain muncul persoalan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Bahwa bagaimana kalau seandainya kepala desa tidak transparan terhadap dana desa? Dan kemudian bagaimana kalau seandainya ada dugaan penyelewengan atau indikasi korupsi terhadap dana desa? Kami harus laporkan kemana? Nah, ini menarik. Jadi begini rekan-rekan, saya coba berbagi. Anda bisa lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Anda bisa laporkan kepada BPD selaku pengawas kinerja kepala desa. Kemudian bisa laporkan ke camat sebagai pimpinan wilayah. Namun dalam laporan tersebut Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, supaya tidak terkesan sebagai pencemaran nama baik, maka harus disertai ya mengenai kegiatan objek yang diduga terjadinya penyelewengan. Jadi begitu dia Bapak Ibu. Kalau seandainya kepala desa tidak transparan, maka
rekan-rekan bisa laporkan kepada BPD atau kepada camat. Yang kedua, apabila tidak ada respon atau tidak ada tindak lanjut atas laporan Anda tersebut kepada BPD maupun kepada camat, maka Anda bisa laporkan kepada pemerintah kabupaten, kepada bupati, kepada SKPD yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kepada inspektorat kabupaten. Yang ketiga, apabila juga tidak ada respon dan tindak lanjut dari pemerintah kabupaten, maka Anda bisa laporkan kepada penegak hukum. Dalam hal ini kepada pihak kepolisian dan kepada pihak kejaksaan. Namun apabila ingin melaporkan kepada penegak hukum, maka Bapak Ibu harus lengkapkan bukti-bukti yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Kenapa? Kalau tidak ada bukti-bukti yang akurat, maka laporan Bapak Ibu agak susah, agak sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti. Yang keempat, apabila ada temuan dugaan penyelewengan atau korupsi dana desa dalam skala besar, maka Anda bisa laporkan kepada KPK. Sekali lagi, apabila ingin melaporkan kepada penegak hukum, maka harus disertai dengan bukti-bukti yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Karena kalau tidak, maka laporan Bapak Ibu tidak dapat diproses dan ditindaklanjuti. Jadi inilah beberapa tempat pengaduan atas penyelewengan dana desa atau korupsi dana desa, termasuk ketidaktransparansi dalam pelaksanaan dan kegunaan dana desa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Memang dalam penyampaian kami ini tidak sesempurna mungkin, namun kami percaya bahwa paling tidak ini bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan dan ada pedoman kepada Bapak Ibu dalam melakukan pemantauan terhadap dana desa. Apabila ada masukan, saran, serta keluhan-keluhan hukum, maka silakan berikan komentar di bawah video ini, dan sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.